Jadi ini terjadi karena si majikan ini mungkin ada kesalahan apa atau kelakuan apa yang bikin pembantunya itu sakit hati, yang bikin pembantunya itu merasa dendam pada majikannya gitu. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan ini infonya sih, ini tuh ruangan atau kamar dari pembantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Creator. Oke teman-teman, video kali ini lagi-lagi saya berada di ibu kota Jakarta. Dan di sini ada sebuah rumah mewah yang sudah lama sekali terbengkalai. Infonya rumah ini sudah 15 tahun terbengkalai. Dan ada beberapa info dari warga sekitar bahwa rumah ini terjadi kehilangan nyawa seorang majikan, dan dihilangkan nyawanya oleh seorang pembantu atau ART di rumah ini teman-teman. Ya, jadi itu seperti itu info dari warga sekitar. Kita langsung aja cek lokasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gaskan. Ya, ini kita sudah di dalam lokasi di mana tragedi itu terjadi. Dan infonya dari warga sekitar, ya, rumah ini telah terjadi kehilangan nyawa seorang majikan di tangan seorang ART atau pembantu di rumah ini teman-teman. Ya, sadis sekali ya. Dan itulah Indonesia, dimana masalah kecil bisa menjadi besar dan itu bisa berujung kematian. Ya, semoga aja sih itu tidak terjadi lagi di konflik atau terjadi di orang lain gitu ya. Nauzubillah min zalik lah. Ya, kita langsung aja ke dalam ruangannya agar tidak berisik dengan suara jalan. Namanya juga ibu kota Jakarta. Ya, kayak gini di samping jalan, men. Ini luar biasa, gede banget, ya. Dan ini megah banget, teman-teman. Ya, di sini saya akan sedikit cerita, tapi saya mengeluarkan senjata untuk bisa menerangkan dunia, yaitu senter. Wah, ini senternya. Ya, jadi mohon maaf tadi ada sedikit kendala dalam senternya teman-teman. Tapi sekarang udah terang benderang, siap untuk menerangi dunia. Anjay. Ya, teman-teman, kita explore di rumah yang sudah 15 tahun terbengkalai. Setiap rumah pasti mempunyai cerita, dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Pasti ada pembelajaran, setiap tragedi, setiap cerita yang saya bawakan teman-teman. Setiap kisah dalam sebuah rumah terbengkalai, rumah kosong ini, ya kita ambil sisi positifnya teman-teman. Termasuk di cerita rumah ini. Ini saya lihat di pojok ini mungkin dulunya lemari yang besar gitu sampai ke situ ya. Tapi tinggal sedikit yang nampak. Ini cuma lemari kecil berwarna pink dan kosong cuy. Ini unik banget ya. Warnanya pink dan masih ada di sini. Jadi hanya benda ini, lemari ini yang mencolok di rumah ini teman-teman. Yang lainnya itu sudah amburadul ora karuan. Itu mungkin akses dari depan rumahnya, tapi sekarang sudah tertutup dan nggak bisa dibuka karena rimbun-rimbunan tuh. Sudah bersawang ya, sudah bersawang kayak gini. Sawang apa ya? Nggak tahu deh namanya apa kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Jawa itu, bahasa Jawa itu sawang. Ya pokoknya gitulah. Dan ini pintunya itu geser kayak gini ya. Dan kalian bisa ambil hikmah, ambil pembelajaran dari tragedi di rumah ini teman-teman ya. Ya dalam arti setiap masalah itu
kita harus selesaikan dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan tidak bisa diselesaikan dengan secara kekerasan, apalagi menimbulkan kematian. Ini ruangan kosong dan penuh sarang laba-laba. Oh iya, namanya sarang laba-laba bukan. Apa ya, pokoknya itulah. Kayak gini ya nih, banyak banget kayak gini. Jadi rumah ini didirikan pada tahun 90-an. Iya. Dilihat dari segi bangunan aja udah kayak tahun 90-an banget gitu kan. Dan ini informasinya sudah 15 tahun terbengkalai, 15 tahun kosong. Dan tragedi ini terjadi pada beberapa tahun silam. Dan informasi yang saya dengar dan saya sampaikan, yaitu masih simpang siur. Saya tidak bisa atau saya tidak berani untuk membenarkan informasi itu. Takutnya ada kesalahan informasi itu ya teman-teman ya. Dan ini lantai 2 ternyata. Dan tangganya udah kayak gini, sudah keropos ya, kayak tulang belulang. Sudah keropos kayak gini karena sudah 15 tahun. Bayangin, sudah 15 tahun. Umur saya aja udah berapa? Sama umur sendiri lupa anjir. 18 tahun deh. Ya kan? Cuman beda 3 tahun sama rumah ini terbengkalai. Ya, ini tangganya kayak gini. Ya dulunya sih keren pada masanya, anjay. Ini kayak gini, Wak. Lihat ini. Dan entah itu eksekusinya di mana. Saya nggak tahu ya, eksekusi. Jadi ini tuh bisa dibilang berencana. Itu bisa dibilang berencana, teman-teman. Kenapa bisa dibilang berencana? Karena ya, jadi ini terjadi karena si majikan ini mungkin ada kesalahan apa atau kelakuan apa yang bikin pembantunya itu sakit hati, yang bikin pembantunya itu merasa dendam kepada majikannya gitu. Jadi pembantunya itu suami istri. Nah, si suami istri ini merencanakan agar bisa melakukan hal yang membuat hati dia plong, yaitu balas dendam. Ya, dengan cara ini, ya sungguh apa ya istilahnya, tidak baik untuk dilakukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit liar dan agak sedikit membingungkan teman-teman, karena ini cukup luas sekali dan ini kosong melompong. Tidak ada sedikit barang yang tertinggal di sini, hanya sebuah rumah aja. Dan ini ada bagian WC, kamar mandi, dan saya nggak mau banyak mereview atau banyak basa-basi di sini. Nah, jadi kata warga ada satu kamar yang tidak bisa dibuka. Entah itu kamar apa. Dan ini teman-teman adalah kamarnya. Ini kamar yang nggak bisa dibuka sama sekali karena entah dari kuncinya atau apa yang hilang. Di sini nggak bisa dibuka sama sekali. Nggak tahu ini kamarnya isinya apa. I don't know. Saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Ini nggak bisa dibuka. Dan ini yang jadi misterius. Kenapa rumah ini ada satu kamar yang tidak bisa dibuka? Ini banyak sawang-sawang kayak gini, Wak, yang bikin merinding bin wedi di sini. Dan kalau malam itu agak sedikit ngeri-ngeri kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa ini? Telolet. Salah. Kirain toilet. Toilet. Salah baca. I'm sorry. Wah, ini udah. Jangan banyak center. Nyorot-nyorot gitu kan. Dan di ibu kota Jakarta ini tidak heran kalau misalkan ada rumah-rumah mewah yang rumah seperti ini terbengkalai kosong ya. Karena ya orang Jakarta itu kan banyak duit, banyak harta, jadi bisa jadi gitu kan. Ini bangunannya kosong lompong dan banyak sekali kamar-kamar teman-teman. Mungkin ini dihuni oleh keluarga besar, oleh keluarga yang punya anak banyak gitu. Jadi banyak sekali kamar-kamarnya. Dan ini sudah rontok ya. Bukan hanya gigi yang rontok, tapi ini juga rontok teman-teman. Tuh, ini padahal terbuat dari besi nih, terbuat dari besi ya. Tapi ini rontok dan ini sudah berdebu sekali.
Jadi wah, ini dakinya banyak banget tuh. Dakinya abu-abu kayak gini tuh sudah nempel di rumah ini. Jadi kayak bener-bener rumah udah lama banget ya. Infonya 15 tahun, entah itu 15 tahun itu benar atau tidak ya, bisa dilihat itu kondisinya kayak gini. Itu informasi dari warga sekitar dan beberapa orang yang saya tanyakan tentang informasi rumah ini, teman-teman. Oh, saya belum masuk sini ya? Apakah di situ? Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampurasun, punten. Lihat teman-teman, kita intip bagian luar. Wow, bagian luar sudah rimbun-rimbun. Pokoknya udah nggak kelihatan, sudah nggak puguh. Ini bentuk rumah kayak gini. Kayunya dibilang bagus sih bagus. Di sini agak sedikit gerah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mentok teman-teman. Astagfirullahaladzim, kirain apa Wak? Ternyata itu anginnya itu kenceng banget. Anginnya kenceng banget. Assalamualaikum. Dan saya nanti akan tunjukkan di mana letak kamar pembantu itu. Ya, jadi ada satu kamar pembantu di belakangnya. Dibilang belakangnya belakang. Di belakang rumah ini. Ini ngejeblos enggak ya? Tapi enggak sih. Ini bagian belakangnya. Oh, ternyata ini. Ya kan? Ini yang tadi kita masuki. Wah, ini gokil banget rumahnya. Dan sayang banget harus dibiarkan kosong tanpa harus dijual atau diapakan gitu ya kan. Coba kita kesini. Wow. Ini yang bikin kaget, yang bikin saya parno. Ini ada terowongan kecil. Ada handphone juga, handphone. Telepon, bukan handphone, telepon. Ini ada telepon rumah. Ya, telepon rumah jadul. Telepon rumah jadul yang dimiliki rumah ini. Nah, ini masih nyantol aja nih, keren. Gokil. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Astagfirullahaladzim. Dan ini infonya sih, ini tuh ruangan atau kamar dari pembantu teman-teman. Kasihan banget ya, pembantu kamarnya seadanya gitu ya. Kok kecil banget ya, namanya pembantu mungkin dikasih kamarnya kecil banget. Ini kasihan ya. Wah, ini toilet, kirain kamar lagi cuy. Ini toilet. Dan itu bagian depannya sudah nggak pugu, nggak karuan ya. Jadi sayang banget ya, pembantu dikasih kamar kayak gini kecil ya. Kasihan banget ini kamar pembantunya ya. Pantesan aja mungkin ya ada konflik. Ini tangganya gokil. Kita kira-kira bisa turun gak ya teman-teman lewat sini? Dan kayaknya ini masih bisa deh untuk kita turun. Tuh, tangganya sudah berkarat. Ya, sudah berkarat karena sudah puluhan tahun. Oh, itu ternyata dapur. Itu apa ya? Sumur bukan ya? Apakah itu sumur? Wah, ini merinding banget. Kalian merinding gak sih liatnya? Kalau saya sih merinding. Oke lah, kita turun aja lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Allah Akbar. Tuh, kaget. Saya takutnya ngejeblos di sini. Allah Akbar. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Takutnya sini sudah kropos karena sudah 15 tahun terbengkalai. Dan saya di sini tidak pakai sepatu, pakai sandal. Dan ini sudah kropos itu, udah kelihatan itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow, itu apa ya? Sumur. Kayaknya ini sumur deh. Sumur, ya, sumur atau apa gitu. Tapi di sini nggak ada ikannya. Kalau nggak ada ikan sih. Nah ini dapurnya teman-teman. Ini dapurnya, tempat masak, tempat bikin nasi, tempat ngegoreng-goreng. Dan ini buat nyuci piring. Dan ini tangganya ya. Nanti kayaknya saya pulang, astagfirullahaladzim, lewat tangga ini lagi deh, karena nggak ada akses lagi tuh. Ini dapurnya nih. Kita ada akses nggak ya? Kita bisa nggak ya lewat sini? Kita bisa nggak ya lewat sini ya? Anjir ini terkunci coy. Kita kemana nih? Ini kekunci nggak ya? Asem ini kebuka. Tadi saya lewat ini ke sini, ya kan? Lewatnya sini aja tadi tuh, udah nggak usah naik lagi, semprul lagi. Ya, udahlah, namanya juga nggak tahu. Ini lokasi terakhir yang saya explore. Jadi ini seperti ini teman-teman. Udahlah, cepet aja lah. Asem kirain kekunci nih pintu. Udahlah. Taruh sini aja pulangnya, nggak usah naik lagi. Ya, jadi seperti itulah eksplorasi kali ini di ibu kota Jakarta. Dan itu informasi yang saya dapatkan dari beberapa warga sekitar yang ada di rumah ini teman-teman. Jika salah-salah kata atau informasi kurang berkenan atau tingkah laku saya yang kurang enak di hati kalian, mohon maaf. Cukup sekian dari saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.